Guru penggerak dengan semangat membara, tak tertahan terus bergerak maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat. Inilah guru yang menginspirasi kita semua. Guru tergerak oleh cinta dan kasih, dia menjadi panutan, teladan yang sempurna. Assalamualaikum Bu Eti, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rere, Alhamdulillah baik Bu. Ini boleh saya ngobrol sebentar dengan Bu Rere? Boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu luang nih. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Eti? Nah ini Bu, saya ada permasalahan di kelas dan saya ingin menemukan solusi Bu dengan berbincang-bincang dengan Bu Rere. Permasalahan seperti apa Bu Eti? Kita coba sama-sama diskusikan bersama ya untuk cari solusinya ya. Oh ya, jadi begini Bu, saya kebetulan mengajar di salah satu kelas yang saya amati itu di dalamnya dominan anak-anaknya tersebut kurang konsentrasi Bu saat pembelajaran, seperti itu. Jadi berimbas ketika mereka mengerjakan tugas-tugas, nilainya itu rata-rata di bawah ini Bu, di bawah KKTP yang sudah saya tentukan. Oh, jadi Bu Eti ini menghadapi permasalahan mengenai kondisi kelas yang dominan muridnya susah berkonsentrasi saat pelajaran, gitu ya Bu ya? Iya, betul Bu, seperti itu. Baiklah, lalu apa yang Bu Eti harapkan dari diskusi saya kali ini? Ya, dari diskusi dengan Bu Rere ini saya mengharapkan bisa menemukan solusi Bu agar ketika saya mengajar di kelas tersebut anak-anak bisa lebih fokus dalam pembelajaran sehingga nanti berimbas ke nilainya Bu, sehingga nilainya mereka itu bisa sesuai KKTP atau bisa malah melebihi KKTP. Seperti itu Bu Rere. Kondisi mereka yang susah berkonsentrasi itu seperti apa ya Bu gambarannya? Iya, susah berkonsentrasi itu gambarannya seperti ini contohnya Bu Rere. Ketika saya memberikan instruksi-instruksi pembelajaran, itu mereka cenderung asik sendiri Bu. Lalu malah ada yang mengganggu temannya begitu. Nah, pada saat tiba waktunya mengerjakan tugas, itu mereka merasa kesulitan. Seperti itu Bu. Lalu kondisi ideal yang seperti apa yang Bu Eti harapkan? Yang saya harapkan tentunya kondisi kelas tersebut menjadi lebih kondusif ketika saya memberikan instruksi, didengarkan dengan baik, sehingga pada saat mengerjakan tugas nanti mereka juga bisa memahami materi dengan baik dan mengerjakan tugasnya pun dengan baik, sehingga nilai-nilai mereka paling tidak sesuai KKTP atau malah lebih dari KKTP itu. Oh, oke, kalau gitu. Jika kita range poin 1 sampai 10 ya Bu ya, kondisi yang sekarang terjadi di poin berapa kira-kira Bu Eti? Iya. Dan kondisi ideal yang Ibu harapkan ini di posisi poin berapa? Kalau untuk sekarang ini masih di poin 5 atau 6 gitu Bu ya. Dan yang saya harapkan bisa nanti mencapai di poin 9 lah Bu. Baiklah Bu Eti, kira-kira untuk membuat mereka lebih fokus saat pembelajaran atau bisa mencapai poin 8 ini, apa yang bisa Bu Eti lakukan? Mungkin untuk yang pertama saya harus memahami atau mengetahui kondisi atau kebutuhan belajar mereka dulu mungkin Bu ya, sehingga nanti saya bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa memenuhi kebutuhan mereka atau biasa disebut sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin seperti itu Bu, itu akan membuat mereka lebih fokus dalam pembelajaran. Baik sekali Bu itu. Lalu bagaimana cara Bu Eti untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka? Untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka dengan melakukan ini Bu, tes diagnostik baik itu kognitif maupun non kognitif seperti itu. Kapan Bu kira-kira tesnya akan dilaksanakan? Kalau untuk tes diagnostik ini akan dilaksanakan di awal pembelajaran sebelum kita menyampaikan materi tentunya Bu ya, dan bisa juga dilakukan di pertengahan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kebutuhan belajar mereka. Betul sekali Bu. Setelah mendapatkan hasil tes diagnostik,
Apa yang Ibu lakukan dengan hasil tes tersebut? Hasil tes tersebut akan saya jadikan acuan, Bu, untuk membuat rancangan pembelajaran. Jadi dari situ nanti kita akan mengetahui baik itu kemampuan awal anak atau gaya belajar anak, sehingga dari situ nanti kita bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka. Wah, luar biasa ya Bu ya. Dukungan seperti apa Bu yang Ibu butuhkan agar solusi tersebut dapat berjalan dengan baik? Ini Bu, dukungan dari rekan sejawat dalam hal untuk mendiskusikan bersama rencana pembelajaran yang sudah saya buat, barangkali ada yang perlu diperbaiki seperti itu. Lalu setelah membuat rencana pembelajaran, nanti saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk menjadi observer, Bu, ketika saya mengimplementasikan rencana pembelajaran saya. Dari situ nanti saya akan mendapatkan umpan balik, Bu, dari rekan sejawat, sehingga dari umpan balik tersebut saya jadikan referensi untuk melakukan perbaikan di pembelajaran yang selanjutnya. Seperti itu, Bu Rere. Baik sekali. Kapan Ibu bisa melaksanakan rencana itu, Bu? Sebetulnya minggu depan, Bu, ya, karena minggu depan ini kan anak-anak sudah mulai materi yang baru, jadi saya sudah mulai bisa menerapkan rencana saya tersebut. Alhamdulillah ya Bu ya. Lalu apa yang Ibu rasakan nih setelah kita diskusi kali ini? Wah, alhamdulillah saya jadi lega, Bu Rere. Saya bisa membicarakan permasalahan saya dan saya juga bisa menemukan solusi dari berbincang dengan Bu Rere. Alhamdulillah. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Saya kira sudah cukup, Bu Rere. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Rere yang sudah mau mendengarkan permasalahan saya dan akhirnya saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya tersebut. Sama-sama Bu. Saya doakan semoga rencana Bu Eti dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil sesuai yang diharapkan ya Bu ya. Amin. Saya harap kita kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, saling berbagi pengalaman gitu ya Bu ya. Oh ya tentu Bu, saya juga senang sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Rere ini. Oke, terima kasih Bu Eti. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru penggerak dengan semangat membara, tak tertahan terus bergerak maju, menggerakkan hati, membangkitkan semangat.